Tapi kalau yang non tatap muka yang saat ini paling sering digunakan oleh peserta adalah layanan mobile JKN. Layanan mobile JKN itu cukup bisa di-download peserta melalui HP-nya saja, bisa di Android, bisa di iPhone, dan juga pelayanan melalui Pandawa, chat by WA. Itu yang cukup sering diakses oleh peserta karena tadi ya efisien, nggak perlu keluar duit gitu ya, nggak perlu harus akses naik angkot lah, naik bis lah gitu ya. Cukup dari HP-nya saja, dari gawai peserta itu bisa diakses semuanya. Nah, misalkan harusnya peserta sudah mengikuti semua prosedur, tidak ada iur biaya, ternyata kok sampai keluar iur biaya begitu ya. Ketika peserta kemudian mengadu ke tempat kami, nanti kita akan tarik dulu Mbak. Tarik dulu itu artinya kita akan konfirmasikan dulu ke rumah sakit atau ke FKTP seperti apa. Nanti kemudian akan ditemukan jalannya. Hal-hal seperti identitas peserta, nama, tanggal lahir, alamat, itu menjadi satu data rahasia yang memang kita harus jaga bener Mbak. Hai Tribuners, kembali berjumpa di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke Tribuners, kita bakal membahas seputar BPJS Kesehatan lagi nih. Dan kita bakal membahas tentang apa saja sih kanal layanan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan narasumber yang sangat cantik hari ini, yaitu Ibu Agustin Erna. Beliau merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Selamat siang Ibu Agustin. Elsa. Cantik banget hari ini. Aduh, terima kasih Mbak Elsa, lo saya nggak. Aduh, agak jiper Elsa nih. Baik, Ibu Agustin gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa gitu. Sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga selalu ya Mbak. Amin. Itu penting soalnya. Betul, sehat. di tengah gempuran beberapa hari hujan ya. Jadi ya. Betul, cuacanya lagi agak nggak enak seperti itu ya Bu. Baik Ibu Agustin, kali ini kita bakal tanya-tanya seputar layanan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu nggih Bu. Di awal mungkin kita boleh bercerita terlebih dahulu mungkin mengenai apa saja layanan kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan Ibu. Iya, makasih Mbak Elsa dan sahabat Tribuners ya jadi kalau kami boleh sharing, sebenarnya BPJS Kesehatan ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada peserta, kita ada kanal layanan itu ada 2 macam sebenarnya. Yang pertama adalah kanal layanan tatap muka, sedangkan yang kedua adalah kanal layanan non tatap muka. Dari namanya saja sebenarnya sudah kelihatan ya Mbak, bahwa memang kalau peserta ingin berinteraksi langsung, ketemu langsung dengan petugas kami, itu mengaksesnya ada di kanal layanan tatap muka. Nah, kanal layanan tatap muka ini ada di mana saja sebenarnya. Tribuners bisa lihat bahwa kalau memang ingin mengakses pelayanan secara langsung bertemu dengan petugas kami, itu bisa diakses di pelayanan kantor cabang seperti saat ini. Kemudian ada juga layanan di kantor kabupaten kota, layanan kami di MPP, Mall Pelayanan Publik, itu yang bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing kota. Kemudian kita ada yang namanya BPJS keliling, jadi kita menggunakan mobil begitu Mbak, kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kami juga ada PIPP di FKTP maupun FKTL, artinya bertemu dengan petugas kami yang ada di FKTP, itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun yang ada di rumah sakit atau klinik utama, yaitu di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Begitu. Sedangkan untuk layanan yang kedua, ini adalah kami sebut layanan non tatap muka. Ini peserta JKN tidak perlu datang ke tempat kami, tidak perlu harus jauh-jauh mengeluarkan uang, mengeluarkan harus bensin gitu ya sampai tempat kami, cukup bisa diakses dari rumah saja. Karena ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh Tribuners gitu ya. Kami ada namanya website, kita juga ada yang namanya Aman JKN. Kalau Aman JKN ini adalah anjungan mandiri JKN yang memang saat ini tersedia di seluruh kantor wilayah di Indonesia, tapi hanya baru di kantor cabang saja. Artinya ada 126 kantor di Indonesia menyediakan anjungan mandiri JKN. Kemudian yang saat ini sedang kita galakkan, peserta bisa mengakses BPJS Kesehatan online. Kami juga ada layanan melalui Pandawa, chat melalui WA istilahnya. Kita juga ada yang namanya QR Code
dan kami juga ada akses untuk peserta ini lapor ke 165. 165 itu adalah layanan kami 24 jam Mbak Elsa. Jadi peserta bisa mengakses langsung lewat dari rumah saja, cukup telepon di 165 dan 24 jam. Kurang lebih begitu. Wah, ternyata banyak sekali ya pilihannya. Layanannya. Ada tatap muka dan non tatap muka, dibedakan menjadi dua secara garis besar seperti itu. Ini banyak banget fitur layanannya dan ini mempermudah akses Tribuners untuk menikmati layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan seperti itu ya. Tapi kalau untuk sejauh ini dari sekian banyak layanan, apa fitur yang menjadi keunggulan atau mungkin yang paling banyak digunakan oleh para peserta BPJS Kesehatan, Bu? Kalau untuk yang pelayanan tatap muka sih memang opsinya ya orang harus datang ke tempat kami ya Mbak. Tapi kalau yang non tatap muka yang saat ini paling sering digunakan oleh peserta adalah layanan mobile JKN. Layanan mobile JKN itu cukup bisa di-download peserta melalui HP-nya saja, bisa di Android, bisa di iPhone, dan juga pelayanan melalui Pandawa, chat by WA itu yang cukup sering diakses oleh peserta karena tadi ya efisien, nggak perlu keluar duit gitu ya, nggak perlu harus akses naik angkot lah, naik bis lah gitu ya, cukup dari HP-nya saja, dari gawai peserta itu bisa diakses semuanya. Baik, mobile JKN ternyata yang paling banyak diunduh seperti itu ya. Tribuners kalau gue yang belum munduh ya, mending harus unduh ya. harus munduh ya. Karena itu ternyata layanan yang paling banyak digunakan seperti itu untuk non tatap muka. Tapi kalau tatap muka ya bisa hadir langsung ke kantor cabang atau mungkin bisa datang langsung aja Tribuners daripada mungkin yang berasa Tribuners gaptek gitu ya. Jadi daripada salah pencet mungkin sebaiknya yang tatap muka langsung seperti itu. Ibu Agustin ingin menanyakan juga seputar seberapa cepat untuk respon yang bisa diterima oleh para peserta BPJS Kesehatan jika misalnya mereka mengajukan aduan. Aduan ini ada dua juga ya, karena tadi kan kita ada layanan tatap muka dan layanan non tatap muka. Ketika peserta datang mengadu ke loket kami, bertemu petugas kami, itu maka akan bisa tertangani saat itu juga. Tetapi memang ada kalanya yang namanya aduan itu diperlukan koordinasi. Contoh misalkan ternyata ada aduan terkait dengan pelayanan yang diterimakan katakanlah di rumah sakit atau dia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Misalkan harusnya peserta sudah mengikuti semua prosedur, tidak ada iur biaya, ternyata kok sampai keluar iur biaya begitu ya. Ketika peserta kemudian mengadu ke tempat kami, nanti kita akan tarik dulu Mbak. Tarik dulu itu artinya kita akan konfirmasikan dulu ke rumah sakit atau ke FKTP seperti apa. Nanti kemudian akan ditemukan jalannya. Kalau memang ternyata dari hasil itu masih belum memuaskan peserta, kita bisa lakukan lewat jalur lebih yaitu mediasi. Mediasi itu artinya kami memediasi antara pihak memberi fasilitas kesehatan dengan peserta dan BPJS Kesehatan bertemu dalam satu tempat untuk menyelesaikan permasalahan. Dan di situ biasanya akan langsung tuntas. Nah, tetapi selain kalau yang harus datang ke tempat kami, peserta sebenarnya bisa juga menggunakan mobil JKN. Mobil JKN itu bisa untuk mengadu. Artinya ketika itu dimasukkan ke dalam sistem, kami memiliki SLA ya, Service Level Agreement untuk penyelesaian kasus itu maksimal 3 hari Mbak. Jadi ketika sudah dimasukkan hari ini, akan kita jawab hari ini, tapi kalau ada diperlukan koordinasi dalam waktu 3 hari harus sudah selesai. Gitu. Baik. Ternyata ada deadline-nya maksimal 3 hari harus selesai seperti itu ya permasalahannya, aduannya juga harus tuntas dalam waktu 3 hari itu. Wah luar biasa juga ya, jadi gerak cepat juga BPJS Kesehatan ya. Harus Mbak di tengah. Harus itu. Karena tuntutan bagaimanapun namanya peserta itu makin kesini ekspektasi bukan makin turun ya, tapi ekspektasi itu malah makin tinggi sehingga memang yang namanya kepuasan peserta menjadi standar kami juga setiap tahun untuk bisa meningkatkan level kepuasan peserta kita. Baik, nah itu menarik sekali karena untuk mempertahankan level kepuasan kepesertaan pun juga pasti perlu penanganan atau kiat-kiat tertentu. Kalau menurut Ibu Agustin, selama ini ada tantangan atau kendala apa nih kalau dalam memenuhi ekspektasi atau mungkin mempertahankan level kepesertaan di segala layanan BPJS Kesehatan? Sebenarnya memang yang kami harus tanamkan kepada peserta adalah ekspektasi itu harus didasarkan terhadap regulasi juga ya Mbak. Terkadang kan ada peserta yang pinginnya ABC, tetapi kadang regulasi memang tidak mengatakan seperti itu. Sehingga memang kami mendudukkan segala sesuatu berdasarkan regulasi yang ada. Sepanjang itu regulasinya
tercantum dan artinya tidak mengurangi hak peserta itu pasti akan kita selesaikan. Sehingga memang untuk kasus-kasus ini tadi ya kami juga selalu melakukan feedback kepada fasilitas kesehatan yang menjadi mitra kita. Kita juga ada pertemuan rutin dengan memberi fasilitas kesehatan karena biasanya memang pengalaman yang ada, keluhan-keluhan ini biasanya adalah keluhan yang peserta dapatkan ketika mengakses pelayanan kesehatan begitu. Meskipun mungkin ada juga pelayanan ketika mengakses di tempat kami. Contoh misalkan bisa jadi ternyata tidak puas, katakanlah kok satpamnya galak ya. Nah, sebagai salah satu seperti itu yang bisa langsung diselesaikan. Tetapi kalau itu berhubungan dengan fasilitas kesehatan, memang kita harus melakukan pertemuan dulu ya, titik temu dulu untuk mendudukkan sebenarnya permasalahan ada di mana. Gitu. Baik. Ada langkah demi langkahnya Tribuners. Jadi harus duduk bareng dulu mencari seperti apa sih duduk perkaranya seperti itu ya. Nanti bakal dimediasi juga oleh BPJS Kesehatan sampai tuntas kok Tribuners, nggak menggantung gitu ya permasalahannya. Betul. Yang penting kuncinya sampaikan saja Mbak. Karena kan sampai dengan saat ini mungkin terkadang peserta itu masih ragu begitu ya ketika dia mengalami permasalahan di fasilitas kesehatan, takut nanti kalau ngadu besoknya saya nggak dilayani dengan baik nih. Nah, kadang masih ada kekhawatiran seperti itu. Padahal itu sudah menjadi hak dari peserta untuk menyampaikan apa yang menurut mereka tidak nyaman dan karena bukan apa-apa, BPJS bukan anti kritik karena bagaimanapun dengan masukan kritikan tadi itu yang bisa membuat kita menjadi langkah perbaikan semakin ke depannya. Begitu. Baik. Jadi sama-sama menguntungkan ya, biar sama-sama enak seperti itu Tribuners. Luar biasa sekali. Baik, mungkin ini juga sedikit kepo ini Bu, tentang tadi kan dibahas tentang mobile JKN. Dan ini kan juga perlu ada data-data yang disetor oleh para peserta BPJS Kesehatan. Untuk keamanan data para peserta ini apakah dijamin untuk kerahasiaannya atau mungkin kan takutnya ada data mining kalau mungkin yang lagi marak seperti itu. Kira-kira seperti apa ini? Jadi memang kalau kita bicara terkait aplikasi mobile JKN Mbak, jadi aplikasi mobile JKN ini kan sebenarnya lebih layangan ke personal ya. Artinya peserta ketika mendownload mobile JKN itu hanya bisa melihat data dirinya dengan data anggota keluarga yang masuk dalam kakaknya saja. Artinya peserta tidak bisa melihat data orang lain seperti ibaratnya katakanlah daftar nama gitu nggak bisa karena memang dijaga kerahasiaannya. Itu yang pertama. Yang kedua ketika kemudian ada nih peserta yang mungkin menanyakan ke Pandawa atau misalkan kartunya ini aktif atau tidak gitu ya. Nanti dari respon kami pun karena kita juga sangat memperhatikan ya keamanan data ini kan sedang lihat banget ya itu sehingga ketika ada jawaban dari sistem kantor pusat data itu pun di masking jadi tidak misalkan nama saya Agustin bukan nomor saya sekian tidak tertulis seperti itu ada kode-kode khusus untuk memasking sehingga memang hal-hal seperti identitas peserta nama tanggal lahir alamat itu menjadi satu data rahasia yang memang kita harus jaga bener Mbak itu. Oh baik. Berarti data-datanya para peserta BPJS Kesehatan aman berada di tangan yang tepat seperti itu. Aman Tribuners ternyata ya. Udah jangan terlalu parno. Alhamdulillah ya. Jadinya nggak terlalu panik datanya bocor kemana-mana seperti itu. Baik, mungkin terakhir Ibu Agustin, ada pesan tertentukah yang ingin disampaikan kepada Tribuners, terutama untuk Tribuners yang punya fasilitas BPJS Kesehatan? Baik, jadi Tribuners apabila memang sudah menjadi peserta, yang pasti adalah pertama pastikan status kepesertaannya aktif. Karena kalau status kepesertaan aktif, tentu saja tidak akan ada hambatan ketika mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kalau memang sudah jadi peserta, ya silahkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila ada aduan, silahkan sampaikan pada kami dengan cepat. Mudah setara karena tadi ya ada beberapa layanan yang bisa diakses oleh peserta. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Ibu Agustin. Kita jadi lebih tahu tentang layanan di BPJS Kesehatan itu ada apa aja. Ternyata ada yang nggak ribet kayak non tatap muka tadi itu kayaknya cocok untuk kaum mager. Iya Mbak era sekarang ya. Iya benar banget Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustin atas waktunya dan juga informasinya. Semoga sukses terus untuk Ibu Agustin dan juga sehat selalu. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk menantikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias, pamit undur diri. Sampai jumpa.